Alhamdulillah. Ya, bertambah terus. Oke, saya coba say hi dulu ya buat teman-teman yang sudah bergabung. Wow, ada dari Bogor, kemudian ada dari Malang, Medan, Surabaya, Samarinda, ya, kemudian Makassar. Oh, jadi ternyata ada dari Jepang, ya, ada dari Jepang, ya. Fukuoka. Ada yang dari Australia juga nih. Ada dari Australia. Oh, halo Bro Dedi Gunawan, ya, welcome. Ada yang dari Jepara. Oke, ya, selamat malam ya semuanya teman-teman. Wah, dari Wuhan. Hah? Wuhan. Oke, teman-teman sambil siapin pertanyaannya. Jadi hari ini tujuan kita bikin live hari ini di Finpop, ya, nama program kita akan bikin program rutin seperti ini adalah kita beri nama program FinX, ya, FinX. Jadi Finpop akan mengundang narasumber yang kita anggap relevan dengan interest dari follower kita, untuk mereka bisa bertanya apapun sesuai dengan kapasitas dari narasumber kita. Ya, kali ini yang tamu pertama kita adalah Bro Putra, jadi nama hashtagnya #asputra, gitu ya. Nah, sebenarnya live seperti ini sudah banyak dilakukan. Kenapa? Salah satunya juga adalah karena kita semua work from home, semua di rumah juga kita bingung mau ngapain, sehingga ya kita banyak memberikan, kita banyak mendapatkan ilmu, khususnya bagaimana menghadapi corona. Nah, kali ini hari ini saya mengundang Bro yang memang sudah lebih expert dan kapasitasnya lebih pasar modal, ya, atau di stock market. Ya, sebelum nanti teman-teman bisa tanya, mungkin saya mau nanya dulu nih untuk Andika. Ya, gimana ini? Ya, sekarang ini kan bisa dikatakan kita sudah mulai masuk ke gerbang yang krisis. Ya, jadi ada, kalau nggak salah, ada 1,5 juta PHK lebih di Indonesia yang sudah terjadi. Saya baca di detik.com. Ini sangat-sangat mengkhawatirkan karena ketika di PHK orang tidak punya income. Ketika orang tidak punya income, daya beli turun, dan otomatis daya beli turun akan memberikan efek domino yang cukup panjang. Nah, sebagai pelaku pasar modal yang sudah belasan tahun, kira-kira ada nggak sih strategi yang tepat, rahasia investasi saham yang anti krisis, Bro Andika? Ada nggak kira-kira? Iya. Pertama, memang benar ya. Kita lihat sekarang kondisi ekonomi memang kita lihat kurang baik gitu ya. Kita harus tapi di sisi lain juga kita nggak bisa melakukan banyak hal gitu, karena memang kebijakan ini based on apa yang diambil sama pemerintah kita, ya, government kita. Nah, banyak orang yang cukup banyak nanya nih soal apakah saat ini sudah boleh investasi, sudah masuk atau belum gitu kan? Karena kita tahu kemarin pasar saham udah jatuhnya lumayan signifikan gitu. Nah, cuman concern itu saya juga setuju ya. Maksudnya adalah takutnya ada krisis lanjutan lah gitu. Nah, di Indonesia udah 1 jutaan orang di PHK ya dalam waktu sebulan terakhir. Karena kan baru sebulanan nih corona di Indonesia. Takut ini beberapa bulan ke depan masih seperti ini, itu akan bisa meledak gitu. Kalau di US sendiri sampai sekarang itu udah ada, terakhir saya baca ya, 6 juta orang di PHK. Oh, lebih banyak dari itu ya? Lebih banyak. Memang orang di US itu ada total populasi dari 320 juta. Nah, dan udah ada 6 jutaan orang gitu ya di PHK, berarti sekitar 2%-nya lah. 2% yang sudah di PHK itu kan sangat-sangat PHK besar-besaran ya. Berarti ada 6 juta orang yang kehilangan income. Berarti keluarga mereka juga kehilangan income gitu. Kan mereka juga punya tanggungan masing-masing. Nah, ini yang kita takutkan sih akan menjadi krisis lanjutan. Nah, tapi kembali ke pertanyaan, dengan situasi yang seperti sekarang, ya walaupun sekarang mungkin IHSG memang kemarin sempat naik lagi ya, cuma saya pribadi memang belum masuk, mungkin teman-teman sudah tahu, karena saya selalu sharing pribadi story gitu ya, saya pribadi belum masuk, sepersen pun saya belum masuk gitu ya, karena melihat ini sih yang takutnya ke depannya bisa terjadi. Nah, ada nggak metode yang kalau kita di pasar saham itu anti krisis gitu ya, boleh ya. Banyak orang suka cari pengobatan alternatif gitu. Pengobatan alternatif ya. Nah, kalau menurut saya memang di pasar saham itu kan belum lama, dari 2009 saya kenal pasar saham ya. 2009 saya kenal saham, sampai
sampai sekarang. Jadi apa ya? Tapi saya juga pelajari nih histori yang sebelumnya nih. Ya, jadi histori krisis dunia saya pelajari semua. Ya, misalnya krisis 87, ya Black Monday US, krisis yang 98 kita tahu semua gitu. Nah kalau kita tarik mundur ke belakang, yaitu misalnya kita mulai mengenal saham tahun 95 Bro. Misalnya nih, kita mulai invest saham tahun 98, berarti kan itu 25 tahun dari sekarang ya, ya tahun 2020, tahun 2005 itu 25 tahun dari sekarang. Nah anggaplah kita invest dari pas tahun 95. Artinya apa? Pas 98 kita kena krisis, ya kan? Kan krisis 98, nggak cuma krisis ekonomi nih, ada krisis politik, krisis sosial, gabung jadi satu, pasar saham hancur gila-gilaan saat itu, bahkan mata uang rupiah kita saat itu melemah sampai 80-90%. Ya, saat itu US dollar dari 2000 menjadi sekitar 17.000, itu kan gila sekali ya. Ya, nah itu 98. Ya. Berarti kan ya, pasti kita rugi dong kalau kita invest saham 95, 98. Terus tahun 2000 ada lagi krisis tuh, tapi bukan krisis ekonomi gitu, tapi krisis .com atau .com bubble. Saat itu karena nilai valuasi perusahaan teknologi di US yang terlalu gila, yang terlalu overvalue gila-gilaan. Sampai saat itu Buffett mengatakan bahwa, wah ini bubble nih, ini bisa pecah gitu kan. Banyak orang bilang, Buffett lu udah ketinggalan lah, lu udah orang tua, lu nggak ngerti teknologi gitu. Kan Buffett dulu nggak invest teknologi kan, dia bilang, gue hanya invest ke perusahaan yang gue kuasai gitu. Kan pasar saham sendiri kan adalah berasal dari satu company yang berasal dari banyak sektor. Nah, sektornya banyak nih. Nah, Buffett bilang, saya nggak menguasai semua sektor. Nah, contohnya teknologi. Walaupun sekarang Buffett salah satu investasi terbesar di Apple gitu ya. Tapi saat itu, dia mengatakan bahwa dia investasi teknologi, dia ngerasa nggak make sense, terlalu overvalue. Ternyata benar, tahun 2001 krisis gitu ya. Dari sisi tech ini, bubble tadi ya, yang pecah, itu jatuh gila-gilaan. Nah, itu tahun berarti tadi krisis 98, krisisnya 2000, .com, terus ada lagi 2008. Nah, kita tahu lah krisis 2008. Global Financial Crisis 2008 dimulai dari US saat itu kan. Nah, US kena Asia, pasar saham Indonesia waktu itu turun sampai lumayan tuh 50% ada lenyap gitu ya. Nah, cuman kehilangan 40-50% itu dalam waktu 1 tahun bro. Ya. Nah, terus sekarang nih kena lagi nih krisis pandemi, ya, yang dimana kejadian ini 100 tahun satu kali. Ya, kalau global financial crisis kan 10 tahun sekali. Nah, ini 100 tahun sekali. Jadi bayangkan kita ini udah, jadi kalau kita investasi dari tahun 95 sampai sekarang nih 25 tahun, kita udah kena krisis 98, krisis tahun 2000, krisis .com kan, terus ada krisis 2008 dan krisis pandemik. 4 krisis kita lewatin. Nah, 4 krisisnya harus semuanya dong secara portfolio kan gitu kan. Kalau kita pikir, waduh 4 krisis kan gitu. Nah sekarang kita baru kalau kita baru mau invest, berarti sekarang adalah yang pertama kali. Gitu. Ya. Nah padahal kalau kita lihat nih secara jangka panjang, pas tahun 2005 itu saat itu IHSG kita itu di angka sekitar 450 bro. Kebayang nggak? 450 angka IHSG kita. Nah sedangkan sekarang itu kan sempat turun, ya kan? 3 ribuan. Spek lagi naik sekitar sekarang 4.500, 4.600 gitu. Nah anggaplah 4.500 gitu. Berarti kan ini 25 tahun terakhir udah naik 10 kali lipat nih. Ya. Nah itu indeksnya nih naik 10 kali lipat. Kalau IHSG sampai naik 10 kali lipat, berarti pasar saham sendiri yang kita beli nggak mungkin naik 10 kali lipat. Ya, kalau kita saham tadi kita lebih gila-gila. Ya. Nah jadi satu tadi IHSG 400 jadi 450 pada lewatin 4 krisis. Dan saat itu tahun 2005 total market cap-nya kita semua perusahaan di Indonesia saat itu ada 200 perusahaan IPO, ya sekitar 200 perusahaan IPO. Total market cap-nya, nilai kapitalisasi pasarnya itu ada waktu itu sekitar 100 triliunan. Ya. Saat itu 100 triliun. Sekarang terakhir nih sempat tembus 7 ribuan triliun. Jadi kebayang ya, total market cap kita itu naik dari 100 triliun menjadi 7.000 triliun, jadi naik 70 kali lipat nih dalam waktu 25 tahun terakhir. Lewatin 4 krisis loh, IHSG kita naik, aman aja, nggak ada masalah. Kita terus juga naik sampai 70 kali lipat ya nilai market kita. 70 kali lipat. Belum lagi dari sisi kalau kita invest saham rata-rata di blue chip ya, dari yang saya hitung kalau kita invest 5 tahun terakhir itu untung bisa ratusan kali lipat bro.
Dari 95 ya, dari tahun 95 ya. Iya, bisa sampai 500 kali lipat bahkan. Banyak sih, itu 500 kali lipat. Jadi kalau kita invest misalnya 2 juta gitu ya, terus kita tidur gitu ya, itu jadi 1 M. Kan artinya apa? At the end nih, kalau kita secara jangka panjang, pasar saham ini setelah nanti krisis akan kembali ke awal gitu, bahkan bisa kembali naik lebih tinggi. Nah, itu sih yang saya lihat. Jadi kalau misalnya ada nggak metode investasi anti krisis? Ada. Itu apa? Satu, mungkin bukan invest jangka panjang, tapi mulai dari kita harus punya mindset dan pikiran jangka panjang dulu gitu. Karena saya ketemu banyak orang yang pikiran di jangka pendek nih, tapi dia maunya invest yang kan nggak nyambung ya. Jadi strategi ini invest buat jangka panjang, tapi pola pikir dia, mindset dia jangka pendek. Nah kan nggak match gitu. Nah itu mungkin yang apa ya, yang harus dulu apakah 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan kita tetap jadi investor. Kalau kita tetap jadi investor, mau sekarang kita nyangkut sekalipun, sekarang nih anggaplah kita nyangkut kita rugi, pasti akan nanti akan besar. Itu jaminan pasti. Ya. Apalagi juga di dalam Instagram ini kan ada insights di mana kita bisa melihat kira-kira umur dari follower kita. Nah, saya lihat umur dari follower kita ini rata-rata itu masih 18 tahun sampai max itu 35 tahun. Tapi 35 tahun itu nggak banyak ya, nggak banyak. Rata-rata paling kecil 25 sampai 28 tahun. Iya. Artinya kalau jadi investor jangka panjang sebenarnya belum tua-tua banget nih, masih ada waktunya yang cukup panjang ya. Itu makanya saya lihat makanya kalau kita invest sampai dari sekarang ya, apalagi sekarang untuk teman-teman di sini ada yang live udah hampir 900 ya yang nonton ya, sekarang orang kalau bisa kita invest dari sekarang, walaupun teman-teman masih baru nih, di antara 900 orang ini ada yang masih baru tahu nih saham, tapi lagi krisis gitu ya. Ini justru peluang terbesar ini, bro, ya. Peluang terbesar, karena kalau kalian sekarang invest, ada yang tulis 19 tahun, 18 tahun, 21 tahun ya, 17 tahun, ini mereka kalau invest 10 tahun sampai 20 tahun ke depan, ini bisa jadi para orang kaya baru, bro. Yang paling penting bisa menunda kesenangan ya, katanya. Karena kan kadang-kadang kita kalau masih muda, begitu nanti balik naik 2 kali lipat aja, mungkin jangankan 2 kali lipat, kadang-kadang naik 50% itu udah lepasin. Padahal sebenarnya kalau kita pegang dari Bro Andika cerita dari tahun 95 sampai tahun 2020, 25 tahun itu ada yang sampai naik 500 kali lipat. Itu yang satu kita bisa hold long term. Yang kedua, boleh jadi kita jual untuk 2%, 3% kita lepas. Tapi uang itu jangan kita pakai beli mobil atau beli apa, jangan dulu mungkin gitu. Kita gulung lagi gitu. Itu sih menurut saya kalau kita bisa menunda kesenangan seperti itu, kita kompon terus, itu yang akan jadi besar. Ya, dan kita juga nggak harus lepas 100% ya. Misalkan udah naik 2 kali lipat, kita lepas let's say misalkan 30% dulu. Ya, misalnya kita hold. Kalau mau cara paling aman, teman-teman yang support safety ini, jadi saya kasih tahu, kalau kalian teman-teman nih invest di kondisi seperti sekarang, itu mau untung 2 kali lipat itu gampangnya berapa? Setuju ya Bro Bang ya? Kita invest nih, berapa belas bulan kemudian, nanti setelah recovery ini, itu untung 100% lah, kita nggak usah bicara ribuan persen, 5%, 2 kali lipat itu gampang juga. Nah kalau kita tipe safety, misalnya kita beli saham nih, modal 100 juta gitu ya. Terus setelah itu naik 2 kali lipat, ya udahlah kita jual 50% dulu, nggak bisa juga kan? Jadi modalnya kita balik dulu, modal udah balik nih, misalnya invest 100 juta, kan jadi 200 juta dulu, keluar 50%, ya udah sisanya kita pegang gitu. Nah jadi ada modal kita bisa invest ke saham lain. Nah, bayangkan kalau ini dilakukan di long term, itu bisa jadi besar sekali. Dan perlu di mix juga dengan invest properti ya Bro Andika ya? Setuju. Saya pribadi juga invest properti ya beberapa ya. Dan saya setuju dengan Robong, properti itu kayak apa? Kayak satu insurance ya secara langsung ya. Kalau kita tinggal BU atau apa, kita bisa jual rumah lah secara langsung. Tapi berarti bukan sekedar properti yang biasa, tapi properti yang menghasilkan cash flow. Iya, setuju sih. Betul ya. Karena saya percaya bahwa mungkin begini, kalau kita lihat ya, orang-orang ini
kadang-kadang kalau misalkan dia invest saham, dia betul-betul hanya saham. Atau ketika dia invest properti, ini hanya properti. Nah, kalau saya pribadi selaku saya sebagai pelaku properti, tapi saya nggak menutup mata pada saham. Demikian juga saya baru berharap orang-orang yang berinvestasi saham juga harus terbuka dengan properti. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan ya, semua orang kaya, semua konglomerat, ujung-ujungnya itu pasti kalau nggak beli properti, atau dia punya properti, atau dia punya perusahaan properti, semua orang kaya. Ya. Atau yang punya perusahaan properti dan IPO kayak seperti Gobang ya. Oke, sekarang kita langsung ke pertanyaan ini. Banyak banget pertanyaannya. Yang pertama dari Vito. Nah, Bro Andika, faktor kenaikan IHSG belakangan ini apa ya? Padahal kan asing keluar terus nih, asing semua sell terus, tapi kok IHSG-nya belakangan naik? Nah, apa tuh faktornya? Ya, memang sih. Satu pertama adalah negara kita di Indonesia memang sangat, saya jelasin agak ini ya, agak secara keseluruhan gitu ya. Jadi yang pertama adalah kalau di negara kita Indonesia memang asing itu masih lumayan mendominasi pasar kita. Ya, banyak perusahaan-perusahaan yang sangat baik itu justru dikuasai oleh asing gitu. Nah, sedangkan kita bisa sebagai orang Indonesia malah tidak punya sahamnya gitu ya, kita malah menggunakan produk atau jasanya, dan keuntungannya dividennya, kenaikan harga sahamnya diambil oleh asing, itu sangat sayang sekali. Memang kemarin ada berita mengenai kita sekarang investor lokal itu sudah lebih menguasai ya, pasar modal kita, ya asing udah sisa 40% gitu ya, 50%-nya lokal. Padahal kalau kita lihat secara total nilai value-nya, ya, asing itu sebenarnya udah keluar lumayan banyak gitu loh dari sebelumnya gitu. Nah, jadi itu yang sebenarnya saya yakin asing itu sebenarnya masih lebih dominan. Mereka udah keluaran ini dari beberapa tahun lalu gitu ya. Nah, itu yang membuat Indonesia kita sekarang masih sangat dipengaruhi. Nah, yang kedua adalah asing memang yes ya, dari tahun lalu aja udah mulai keluar terus sebenarnya, sampai nilainya lumayan besar ya, triliunan gitu ya, keluar terus, jual dan sell lebih banyak, jauh lebih besar. Nah, kenapa ini memang bisa naik lebih tinggi? Karena memang kita tahu kemarin ya ada berita itu juga bulan lalu ya, pemerintah kita ngambil kebijakan cukup cepat, yaitu apa? Ketika company yang sudah IPO, mereka mau buyback nih, mereka bisa langsung melakukan buyback perusahaan sendiri dengan kas yang memang masih punya gitu. Tapi ada maksimal 10% dari total modal disetor dari perusahaan itu. Ya, jadi kalau misalnya iya, tanpa RUPS. Itu mengapa nilai perusahaan turun nih, murah nih. Mereka bisa langsung pakai dana dia untuk buyback. Kemarin ada perusahaan perusahaan bank Indonesia ya, Big Four itu menyiapkan dana sampai 8 triliun ya, itu untuk siapkan untuk buyback saham dia sendiri. Jadi ya karena faktor itu juga sih, jadi bisa balik dengan cepat. Cuman kembali lagi teman-teman ya, itu kan sifatnya nggak organik ya, benar ya. Yang organik kan harus dari retail investor itu sendiri. Itu satu, nggak organik. Kedua, harusnya kalau dia udah pakai dana dia buyback sendiri, mungkin bisa dia mau lepas lagi atau bagaimana. Nah, at the end ini akan melihat dari underlying real ekonominya gitu. Yang saat ini kita tahu nih dari sisi coronavirus dan takutnya ada krisis lanjutan dan lain-lain, ini yang mungkin yang kita lakukan dulu sih untuk masuk. Oke.